Bayangkan, sebuah ruangan tertutup di lantai paling atas Kementerian Keuangan. Tidak ada kamera, tidak ada protokol resmi, hanya beberapa laptop tanpa logo, jaringan internet tertutup, dan sekelompok anak muda berusia 20-30 tahun yang tidak pernah muncul di media. Mereka bukan ASN, bukan pegawai negara biasa, mereka adalah hacker, mantan peretas Black Hat Coder Underground, bahkan beberapa di antaranya pernah diburu aparat. Kini, mereka direkrut langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa atas restu Presiden Prabowo untuk satu misi, mengamankan Cortex System dan menyerang balik infiltrasi asing yang selama ini menguras pajak Indonesia dalam senyap. Ini bukan teori, ini bukan fiksi. Menteri Purbaya secara terbuka mengatakan dalam pertemuan internal, kalau negara lain menganggap data pajak kita bisa mereka bobol, mereka salah besar. Kita tidak akan lagi bermain defensif. Kita siapkan pasukan siber. Mereka tidak memakai seragam. Tidak ada tanda pangkat, tapi mereka akan menjadi senjata pamungkas Republik ini. Indonesia tidak lagi bermain sebagai korban. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pajak sumber utama kekuatan negara sedang dibentengi bukan dengan kertas hukum, tetapi dengan pasukan hacker elit nasional. Selama ini publik mengira masalah pajak hanya soal korupsi atau manipulasi laporan. Faktanya lebih gelap dari itu. Cortex System Indonesia telah menjadi target serangan dari 7 negara, termasuk kekuatan ekonomi besar, Asia dan blok Uni Eropa. Motifnya sederhana, jika mereka bisa membaca data pajak korporasi Indonesia, mereka bisa memetakan semua arus uang nasional. Mereka tahu perusahaan mana yang kuat, mereka tahu titik lemah fiskal negara, mereka bisa memprediksi kapan Indonesia butuh hutang. Dan pada saat itulah, mereka menekan kita dengan suku bunga, embargo, dan intervensi ekonomi. Inilah bentuk kolonialisme generasi keempat, menguasai data untuk mengontrol negara. Purbaya menyadarinya. Kalau data kita bocor, percuma semua reformasi pajak. Negara ibarat rumah tanpa pintu. Kita harus pasang tembok, pagar listrik, bahkan kalau perlu kita pasang sniper digital. Presiden Prabowo tidak ingin Indonesia hanya menjadi penonton dalam perang digital global. Ia mengeluarkan mandat khusus. Indonesia harus mandiri dalam sistem fiskal, data, dan pertahanan digital. Inilah latar belakang kenapa Purbaya diberi kekuatan hampir absolut untuk membentuk satuan khusus siber di bawah struktur fiskal negara, bukan di bawah BSSN, bukan di bawah TNI, tetapi langsung terkoneksi dengan pusat data keuangan negara. Program ini dinamakan Operation Senhikala, operasi yang bekerja di antara terang dan gelap, wilayah abu-abu di mana hukum internasional tidak bisa menjangkaunya. Publik mungkin berpikir pasukan siber ini terdiri dari pegawai negeri berseragam. Salah besar, sebagian dari mereka adalah mantan peretas dunia kripto yang mampu membobol smart contract bernilai jutaan dolar. Ada yang pernah direkrut industri fintech Singapura untuk memetakan transaksi gelap lintas negara. Beberapa adalah pemenang kompetisi Capture the Flag City tingkat dunia yang sebelumnya bekerja sebagai freelancer keamanan untuk perusahaan Amerika. Mereka direkrut dengan satu alasan, loyalitas kepada negara, bukan gaji. Purbaya berkata, kalau kalian ingin menjadi bagian sejarah baru Indonesia, saya buka pintu ini. Tapi kalau niat kalian hanya uang, lebih baik keluar sekarang. Saat ini lebih dari 70% software fiskal Indonesia masih menggunakan patch atau modul dari vendor asing. Ini artinya, set-up update, data berpotensi bocor, setiap maintenance, ada pintu belakang terbuka, setiap lisensi yang dibayar, kita sedang membiayai mereka untuk memata-matai kita. Mission utama pasukan hacker ini, memutus jalur backdoor asing, membangun sistem enkripsi Indonesia sendiri, mendeteksi dan menyerang balik jika ada penetrasi, menciptakan algoritma AI fiskal yang hanya berjalan di server nasional. Cortex bukan hanya soal keamanan data, tetapi alat untuk memukul balik korupsi domestik dan mafia global. Dari kasus CPO saja, 13 triliun berhasil diseret dari tangan oligarki dan dimasukkan ke kas negara berdasarkan putusan pengadilan. Tapi menurut investigasi internal kementerian, potensi kebocoran pajak dan ekspor SD bisa mencapai 150 hingga 200 triliun per tahun. Bayangkan, jika negara berhasil mengunci sistem kebocoran itu dan memaksa semua uang kembali ke kas negara, Indonesia tidak lagi perlu bergantung utang internasional, bahkan bisa mulai membeli aset luar negeri. Inilah yang membuat Malaysia, Singapura, dan beberapa perusahaan multinasional panik. Indonesia tidak hanya memperkuat pertahanan data, tetapi juga membangun sistem intelijen fiskal ofensif. Artinya, Indonesia bisa memetakan kemana aliran uang sawit Indonesia yang parkir di luar negeri. Indonesia bisa melacak
perusahaan boneka asing yang selama ini menjadi proksi pencucian uang. Indonesia bisa mengejar profit shifting, di mana pajak seharusnya masuk ke negara ini, tapi dialihkan ke tax haven. Purbaya menegaskan, kalau mereka bisa bermain dirty, negara ini juga bisa melawan dengan cara yang lebih pintar. Kami tidak akan melanggar hukum, tapi kami akan gunakan hukum untuk mengepung mereka dari segala sisi. Namun Purbaya tidak sendirian. Di balik layar, tim hukumnya menyiapkan kontra pemikiran, memperkuat kontrak yang berpihak pada kedaulatan data, menutup celah lisensi, dan menyiapkan gugatan balik jika ada tindakan ilegal terhadap kedaulatan fiskal. Strategi hukum ini dipadu dengan diplomasi. Indonesia menawarkan paket win-win, akses pasar dengan syarat hilirisasi, transfer teknologi, dan kerjasama transparan kepada negara-negara yang bersedia menyesuaikan diri dengan prinsip kedaulatan. Ekonomi pada titik ini, perang ekonomi berubah warna, dari serangan teknis menjadi duel institusional. Perusahaan yang tadinya nyaman dengan praktik lama kini dipaksa bertransformasi atau kehilangan akses pasar Indonesia. Itu pilihan sederhana, namun berbahaya bagi banyak pemain besar. Tidak ada transformasi yang tanpa risiko. Kebijakan agresif ini menimbulkan resistensi, biaya transisi, dan kemungkinan konflik hukum panjang. Ada risiko bahwa beberapa investor besar mundur, yang berdampak pada pasar modal jangka pendek. Ada risiko gangguan rantai pasok sementara negara menata ulang kontrak. Dan tentu, ada kemungkinan percobaan pembalasan di dunia cyber. Serangan DOS, kebocoran data palsu, atau upaya delegitimasi pejabat melalui kampanye disinformasi. Purbaya sendiri sadar akan hal ini. Itu alasan pasukan siber dibuat bukan sekadar attack defensive, tapi untuk menjaga agar proses transisi berjalan tanpa anarki. Mereka beroperasi pada aturan ketat, audit etis, legal oversight, dan kerjasama lintas kementerian. Ini bukan pertempuran liar kaum underground, ini upaya institusional untuk mengamankan masa depan fiskal negara. Dalam peta politik, apa yang terjadi sekarang memperlihatkan pola Prabowo sebagai penentu arah strategis negara, Purbaya sebagai eksekutor yang menembus jaringan lama. Prabowo menetapkan visi kedaulatan, pangan, data, dan sumber daya sebagai elemen pembentuk kekuatan nasional. Purbaya mengerahkan instrumen teknis, hukum, dan struktural untuk mewujudkannya. Dua fungsi ini, visi dan eksekusi teknis, harus berjalan serentak agar transformasi tidak menjadi kekacauan. Bukan kebetulan jika tindakan mereka memicu reaksi keras. Karena ketika sebuah negara memutus aliran keuntungan yang selama ini dinikmati elit transnasional, reaksi tidak akan pernah lembut. Purbaya merekrut hacker lead, bukan karena ia haus kuasa. Ia melakukan itu karena ia paham satu hal fundamental. Jika data fiskal dikuasai orang lain, nasib bangsa berada di tangan mereka. Prabowo menaruh dukungan karena ia paham bahwa kedaulatan ekonomi adalah soal bertahan hidup sebuah negara di era digital. Karena pada akhirnya, perang hari ini bukan soal siapa yang menang dalam persidangan atau perang publikasi. Perang ini soal siapa yang memegang kendali masa depan ekonomi Indonesia. Dan itu kini berada dalam jangkauan kita.